Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda kenapa hasil mie tidak bisa bertahan lama meskipun sudah pakai pengawet makanan sekalipun. Ini mungkin hasil mie Anda. Kelihatan bagus, kenyal, segar, enak. Tapi setelah disimpan beberapa jam, biasanya sekitar 24 jaman atau lebih, hasilnya mulai berubah. Mulai berlendir, basah, mulai bau, bahkan basi. Nah, kalau Anda pernah nonton konten saya, video saya tentang pengawet makanan seperti potasium sorbat yang sangat membantu mengawetkan bakso dan Anda pakai, tapi ternyata Anda tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka penjelasan hari ini akan cocok untuk Anda. Potasium sorbat sendiri memang salah satu jenis pengawet makanan yang banyak digunakan dan efisien kalau dipakai untuk olahan daging seperti bakso. Tapi masalahnya kalau di mie dia tidak bisa memberikan hasil yang sama karena ada dua perbedaan ini. Yang pertama adalah masalah di pH, derajat keasaman. Kalau kita ngomong olahan daging seperti bakso dan lain-lain, umumnya hasil pH mereka itu berada di sekitar 5, sekian sampai 6, sekian. Ya istilahnya pokoknya acid di bawah 7. Sementara kalau mie biasanya dia akan condong netral ke 7 atau bahkan lebih jadi alkali tergantung Anda pakai bahan pengenyalnya apa. Masalahnya potasium sorbat sendiri akan bekerja lebih efisien, lebih efektif ketika dia mendapati suhu yang acid. Jadi yang di bawah 7, idealnya sekitar 5, sekian sampai 6, sekian tadi dia akan bekerja lebih efektif. Makanya hasil bakso yang menggunakan potasium sorbat bisa lebih awet. Tapi kalau mie karena bahan utamanya adalah tepung dan tepung lebih netral ke 7, ini yang menyebabkan potasium sorbat tidak efisien. Penyebab kedua adalah tentang mikroorganisme. Nah, kalau saya sebut mikroorganisme kok nggak ngomong bakteri, kenapa? Karena sebenarnya pembusukan makanan itu disebabkan mikroorganisme dan bakteri itu cuma salah satu jenis mikroorganisme. Masalahnya jenis mikroorganisme kan banyak dan tidak semua itu bisa dihambat oleh potasium sorbat. Potasium sorbat ada beberapa organisme yang efektif dihambat. Saya tidak hafal apa saja. Masalahnya jenis yang efektif dihambat ini itu cenderungnya lebih banyak ada di olahan daging tadi. Sementara kalau tepung karena dia lebih ke arah karbohidrat kompleks, jenis mikroorganismenya sudah totally different, banyak sekali yang berbeda, sehingga ini yang menyebabkan potasium sorbat jadi nggak efisien. Lantas sekarang bagaimana caranya supaya hasil mie kita bisa lebih awet? Nah, kalau Anda mau hasil mie Anda lebih awet, Anda tidak perlu pakai potasium sorbat, tapi Anda bisa ganti dengan yang namanya takar CSA 052, di mana ini terbuat dari beberapa kumpulan pengawet makanan yang bekerja lebih efektif di satu, suhu yang netral 7, dan yang kedua, dia efektif untuk mikroorganisme yang condong di bahan-bahan yang dominan ke tepung. Jadi seperti mie kan bahan utamanya adalah tepung, terus Anda kalau bikin kulit pangsit, kulit dimsum, kulit siomay kan sama, mayoritas adalah tepung bahannya. Ini lebih cocok menggunakan takar CSA 052. Kalau ditanya apakah berarti harus digabungkan dengan potasium sorbat atau pakai sendiri, jawabannya lebih baik Anda pakai sendiri saja. Lalu pertanyaannya pasti berapa lama nih hasil mie-nya bisa bertahan kalau sudah pakai takar CSA 052? Jawabannya adalah tidak bisa ditentukan karena Anda perlu coba sendiri. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan, ruangannya bagaimana, kelembapan udara, suhu, dan cara penyimpanan tiap orang di beda daerah yang berbeda-beda. Ini akan membuat efektivitas dan pertumbuhan mikroorganisme jadi berbeda-beda. Makanya Anda perlu coba sendiri. Cuma untuk gambaran singkat saja supaya Anda tahu bahwa bahan ini lebih efisien, saya sudah melakukan percobaan jadi di lingkungan yang tertata, jadi di ruangan yang bersih, suhu udaranya juga tidak panas, tidak lembab. Dua bahan yang saya pakai, satu takar CSA 052 dan satu tidak pakai. Yang tidak pakai ini dalam waktu sekitar kurang dari 24 jam, pokoknya setelah semalam, itu sudah mulai menunjukkan basi. Tapi pakai takar CSA 052 bisa bertahan hingga 2-3 hari ke depan. Jadi intinya pasti lebih lama. Tinggal selama apa? Apakah bisa 2-3 hari atau mungkin lebih? Tergantung dari kondisi Anda menyimpannya gimana, lingkungan Anda gimana, kebersihan Anda gimana, dan packaging yang Anda pakai seperti apa. Karena packaging yang bagus juga bisa membantu untuk keawetan lebih lama.